Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih tinggi. Penjabat Bupati Malaka tegaskan ASN yang tidak netral dalam pilkada akan dipecat. Dermaga penumpang di Pulau Kera dan Sulamu akan segera dibangun. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Tresya Hera. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Perkembangan aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur melalui pos pengamatan Gunung Api Lewotobi di Desa Pululer, Kecamatan Ulang Gitang hingga saat ini masih terus berlangsung dengan aktivitas erupsi berada pada level 4 atau awas. Laporan dari pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki, periode pengamatan Sabtu 16 November 2024, pukul 00 sampai dengan pukul 06.00 WITA, secara meteorologi cuaca berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat dengan suhu udara 22 hingga 24 derajat Celcius. Sementara pantauan secara visual, aktivitas erupsi dengan asap kawah bertekanan kuat teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 1.500 hingga 2.000 meter di atas puncak kawah. Sementara pergerakan aliran lava ke arah timur laut sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi. Sedangkan aliran lava ke arah barat dan barat laut sejauh 3.800 meter dari pusat erupsi. Dampak erupsi ini disertai pula dengan tingkat kegempaan dengan guguran 1, amplitudo 7,4 mm, berdurasi 80 detik. Tingkat hembusan 3, amplitudo 5,9 hingga 14,8 mm, berdurasi 32 hingga 98 detik. Gempa dengan low frekuensi 1 kali dengan amplitudo 5,9 mm, berdurasi 33 detik. Di mana tremor berlangsung secara terus-menerus terekam dengan amplitudo 3,7 hingga 4,4 mm dominan 3,7 mm. Disertai seismik didominasi oleh rekaman noise petir. Tingkat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki berada pada level 4 atau awas. Dengan aktivitas erupsi yang terus berlangsung ini, segenap masyarakat di seputaran lereng Gunung Lewotobi laki-laki tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi serta sektoral 9 km di wilayah barat daya dan barat laut. Masyarakat pun dihimbau agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait memastikan dalam percepatan pemulihan dan rehabilitasi pasca erupsi Gunung Lewotobi, Kabupaten Flores Timur, pemerintah telah menyiapkan bantuan perumahan bagi warga terdampak sebanyak 2.700 unit rumah dari alokasi 5.000 unit rumah yang disiapkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait kepada wartawan menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyiapkan 2.700 unit rumah bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
Pada prinsipnya, saat ini masyarakat pengungsi tengah mengalami kesulitan, baik itu guncangan secara psikologis maupun fisiknya. Demi meringankan beban rakyat pengungsi, pemerintah akan membangun sebanyak 2.700 rumah untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan jika dalam perjalanan ada peningkatan, pihaknya pun akan menambahnya karena saat ini alokasi bantuan perumahan untuk masyarakat sebanyak 5.000 unit. Kita harus memanusiakan manusia. Mereka sudah susah, jangan kasih susah lagi. Kita siapkan 2.700 rumah dan saya sudah pesan untuk rumah-rumah itu supaya segera dipesan 5.000 lagi. Kalau diperlukan kami juga siap. Ya, kami sudah siapkan untuk membangun di sana 2.700 rumah. Tapi kalau diperlukan tambah kami juga siap. Marwarar Sirait pun menegaskan, bantuan rumah nantinya ada tahapan verifikasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, sehingga tanah yang dipakai untuk mendirikan rumah harus clear dan clean alias tidak bermasalah dari berbagai aspek. Selain itu, beberapa aspek juga diperhatikan untuk pembangunan rumah korban letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Salah satunya adalah lokasinya tidak jauh dari lokasi tempat masyarakat bekerja dan berada di luar zona merah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, dampak letusan gunung berapi Lewotobi membuat banyak warga harus mengungsikan diri ke tempat yang lebih aman sehingga ada desa bagaikan kota mati ditinggalkan warga untuk selamat dari erupsi gunung berapi yang masih terjadi. Hal ini dialami oleh warga Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang yang terpaksa meninggalkan rumah dan harta bendanya akibat material gunung berapi yang merusak dan menghancurkan rumah maupun tanaman pertanian. Kecamatan Wulanggitang merupakan salah satu kecamatan yang paling mengalami kerusakan parah akibat letusan gunung berapi Lewotobi, baik menghancurkan rumah maupun gedung, serta tanaman pertanian dan perkebunan, sehingga ditinggalkan oleh warga untuk mengungsi demi keselamatan diri yang dapat tertimpa material letusan berupa debu panas maupun bebatuan yang longsor dari puncak bukit menuju pemukiman warga. Sepanjang jalan utama dari Larantuka menuju Kabupaten Sika, banyak terdapat hamparan debu vulkanik dan bebatuan yang memenuhi halaman rumah maupun jalan raya. Bahkan beberapa rumah penuh dengan material letusan, sehingga merusak dan membuat warga harus mengungsi dan menyebabkan desa seperti kota mati, serta perlu anggaran besar untuk upaya perbaikan maupun pemulihan pasca letusan gunung berapi Lewotobi. Salah satu warga Desa Boru, Salman Atapukan, menjelaskan bahwa dirinya terpaksa tetap tinggal di rumahnya sendiri untuk bisa menjaga rumah dalam keadaan aman dan dapat memberikan makan ternaknya walaupun gemuruh dan longsoran material masih terjadi, dan jika terjadi letusan, dirinya akan menjauh ke tempat yang lebih aman demi keselamatan diri. 1 minggu, 9 hari pas. Itu kenapa itu? Alasan gunung erupsi ini. Erupsi setiap saat. Jadi kenapa Bapak bertahan di sini? Semuanya mengungsi, Pak. Kami setiap malam, setiap kali udah erupsi malam, api keluar itu, kami selalu lari ke Batas sana atau ke Hikong sana, mengamankan diri di situ. Kalau harapan Kakak? Harapan kami itu segera semoga bencana ini cepat selesai supaya bisa mencari pekerjaan yang menghidupi anak istri dengan anak kuliah itu. Gemuruh erupsi gunung berapi Lewotobi masih terjadi disertai muntahan awan panas dan material lainnya, sehingga warga diminta untuk tetap berada di lokasi pengungsian yang aman demi menghindari kejadian yang pernah menelan korban jiwa sebanyak 10 orang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Dari Kabupaten Ngada, Leksinono, TVRI NTT. Bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur berdampak luas. Banyak korban baik harta hingga korban jiwa dari peristiwa ini. Warga terdampak harus meninggalkan kampungnya untuk mengungsi ke tempat aman. Tentunya butuh kepedulian dan sentuhan dari semua pihak.
Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur, Bobi Lianto, kepada wartawan menjelaskan sebagai wujud kepedulian dari Kadin Nusa Tenggara Timur dengan open donasi guna membantu para korban. Open donasi ini pun mendapat respon positif dari Ketua Umum Kadin Nasional Arsjad Rashid dan beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi lainnya, serta para Ketua Kadin Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Proses penyalurannya membawa ratusan paket sembako untuk membantu para korban langsung ke lokasi bencana. Bantuan yang terkumpul juga disalurkan tidak saja ke warga Flores Timur korban erupsi yang mengungsi, tetapi juga kepada masyarakat Kabupaten Sika yang ikut terdampak letusan Gunung Lewotobi. Ada warga yang terpaksa menutup usahanya karena terdampak debu dari letusan gunung ini. Ini adalah satu gerakan sukarela dari teman-teman Kadin dan terus bertambah. Mereka kita ingin langsung datang melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena ini masih saat pengungsian, ya, masih ada tentu saat mereka kembali ke kampungnya, dan kami sedang terus membuka donasi sehingga kami bisa, mudah-mudahan kita masih bisa membantu untuk masyarakat pada saat mereka kembali ke tempat. Itulah sebabnya kami datang dan melihat langsung di sini, menyerahkan langsung, dan kami ingin melihat kira-kira kebutuhan apa lagi yang bisa kami salurkan di sini. Bobi pun berharap aksi peduli ini dapat membantu warga terdampak di posko pengungsian. Dari hasil evaluasi bersama tim pengelola posko, kendala utama yang dihadapi warga pengungsi saat ini adalah keterbatasan pasokan air bersih. Sehingga dirinya pun berjanji akan membantu pasokan air bersih dengan mengirimkan mobil tangki ke Larantuka dalam waktu dekat, sehingga dapat memperkuat armada pengangkut air bersih bagi warga di posko pengungsian saat ini, dan dikoordinir langsung Ketua Kadin Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, TNI Polri di Labuan Bajo, Manggarai Barat menggalang bantuan untuk masyarakat korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Inilah bantuan berupa sembako yang dikumpulkan oleh hasil sinergitas TNI dan Polri di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Bantuan yang berupa sembako dan pakaian ini dikumpulkan dari 3 posko peduli Lewotobi yang tersebar di Polres Manggarai Barat, Lana Labuan Bajo, dan Koramil 1613 Komodo. Ratusan bantuan ini selanjutnya didistribusikan langsung ke Flores Timur menggunakan kapal kutilang 5005 milik Polairut Mabes Polri yang bertugas di perairan Labuan Bajo. Diharapkan bantuan ini dapat membantu seluruh korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Timor Tengah Selatan berjalan lancar dan dikawal pengamanan aparat TNI dan Polri. Kepada TVRI, Andi Preslifuno, Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa kegiatan debat kedua ini merupakan kegiatan debat publik terakhir yang difasilitasi KPU dalam rangkaian kampanye kepada 5 paket calon bupati dan wakil bupati Timor Tengah Selatan. Debat publik untuk memperdalam dan mempertajam visi dan misi agar masyarakat memahami masing-masing pasangan calon. Kampanye ideologis maupun kampanye terbuka bagi 5 paket sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Pusat akan berakhir pada tanggal 23 November 2024 pekan depan, sehingga waktu yang tersisa dipergunakan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memfasilitasi 5 paket calon bupati dan wakil bupati untuk melakukan debat publik kedua dan terakhir. Selanjutnya, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan kesempatan kepada 5 paket pasangan calon untuk melakukan kampanye terbuka sesuai zona dan jadwal yang ditetapkan bersama, mengingat waktu pelaksanaan akan segera berlangsung. Ia menghimbau kepada seluruh pendukung 5 paket calon bupati dan wakil bupati untuk menjaga situasi dan keamanan, menghindari berbagai persoalan, isu hoaks, dan euforia berlebihan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Kepada 5 paket calon bupati dan wakil bupati, diimbau untuk menghindari politik uang, politik sara, dan lain sebagainya. Sementara untuk ASN, TNI, Polri, pihaknya menghimbau untuk menjaga netralitas demi terciptanya demokrasi yang berintegritas.
Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini yang kita sudah saksikan bersama, kami memfasilitasi untuk debat publik terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024. Debat hari ini adalah debat yang kedua dan merupakan debat yang terakhir. Jadi hanya debat yang difasilitasi hanya 2 kali. Yang pertama di tanggal 25 Oktober kemarin dan tanggal 15 ini debat kedua yang merupakan debat yang terakhir. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, sementara itu KPU Kabupaten Kupang memiliki cara unik dalam mensosialisasikan tahapan pilkada bagi jajaran ad hoc KPU dan masyarakat. Inilah cara unik yang dilakukan KPU Kabupaten Kupang saat mensosialisasikan seluruh tahapan pilkada 2024 di Kecamatan Semau. Sosialisasi ini dikemas dalam kegiatan rapat konsolidasi kelembagaan dan sosialisasi secara serentak tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Kupang, Nixon Manggoa, mengatakan ada berbagai cara dilakukan KPU untuk melakukan sosialisasi pilkada. Tetapi bagi KPU Kabupaten Kupang, ada cara unik dalam mensosialisasikan pilkada 2024 bagi masyarakat sebagai pemilih adalah melakukan aksi sosial dan nonton film bareng. Adapun aksi sosial dari KPU Kabupaten Kupang adalah berupa pemberian santunan bagi 27 anak yatim yang datang dari 8 desa di Kecamatan Semau. Menurut Nixon, alasan santunan diberikan kepada 27 anak yatim selain sebagai kepedulian KPU Kabupaten Kupang, tetapi juga sebagai pengingat kepada masyarakat bahwa tanggal 27 merupakan hari pemungutan suara pada Pilkada 2024. Sedangkan santunan berupa uang dan aksesoris untuk mengingatkan bahwa masyarakat harus menghindari politik uang karena akan berdampak hukum. Sementara nonton film bareng merupakan upaya edukatif bagi masyarakat untuk bijak dalam memilih pada pemungutan suara 2024 mendatang. Sebenarnya di dalam pelaksanaan sosialisasi ini ada beberapa segmen yang kami laksanakan, yaitu pendidikan politik bagi warga masyarakat melalui gedung-gedung, di dalam gedung maupun di luar gedung, dan salah satu yang kami laksanakan yaitu melaksanakan bakti sosial, terus melakukan nonton bareng bersama. Sementara itu, Kadif Hukum dan Pengawasan KPUD Kabupaten Kupang, Polsedetan, menambahkan pemberian santunan tersebut bersumber dari uluran tangan para komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Kupang berupa uang tunai dan aksesoris. Polisi berharap melalui pemberian santunan dan nonton bareng menjadi edukasi yang baik bagi para jajaran panitia ad hoc KPU dan masyarakat di Pulau Semau pada pelaksanaan Pilkada 2024. Nonton bareng tentang Tepati Janji. Ini film yang mengedukasi para pemilih untuk dapat menjadi pemilih-pemilih cerdas. Juga akan ada kegiatan pemberian santunan kepada anak-anak yatim sejumlah 27 orang. Kita mengambil jumlah 27 sebagai simbol untuk mengajak masyarakat untuk terus mengingat tanggal 27 bisa datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, kita beralih ke Kabupaten Timor Tengah Utara. Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Utara menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pilkada tahun 2024. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada pada 27 November mendatang berjalan baik dan lancar. Berlangsung hari ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah pagi tadi, kegiatan simulasi Pilkada 2024 dilangsungkan di lokasi TPS 8 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu Timor Tengah Utara. Kegiatan simulasi ini melibatkan seluruh penyelenggara, mulai dari tingkat PPS dan PPK sekota Kefamenanu, serta pihak Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
Disaksikan TVRI seperti biasanya pada kegiatan pemilu. Dalam simulasi tersebut diawali para peserta menyerahkan kartu undangan dan bukti KTP kepada petugas KPPS dan dilanjutkan menunggu antrian untuk menyalurkan hak suaranya di bilik tempat pemungutan suara TPS. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU TTU, Erwina Rovince Atitus, mengungkapkan simulasi yang dibuat senyata mungkin ini guna memberikan edukasi dan gambaran kepada warga dan pelaksana pemilu bagaimana proses pemungutan dan perhitungan suara di hari H Pilkada 27 November mendatang. Terkait dengan kita mau memastikan sejauh mana persiapan dari teman-teman KPPS kita yang notabene sebagai ujung tombak pelaksana teknis di TPS saat hari H pemungutan suara nanti. Kemudian juga terkait dengan kita memastikan soal partisipasi pemilih dan juga kita mau melihat soal pengaturan waktu di saat hari H pemungutan suara untuk setiap pemilih dalam menggunakan hak pilih sampai proses penghitungan suara nanti. Sesuai data Daftar Pemilih Tetap DPT KPU TTU, warga pemilih di TPS 8 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Keva Menanu berjumlah 564 pemilih. Kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 yang digelar KPU Timor Tengah Utara pada hari ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, pemerintah kecamatan setempat, dan pihak Bawaslu. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Ya, saudara, jelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan gencar melakukan sosialisasi pendidikan pemilih tentang pentingnya memilih dan partisipasi aktif kaum milenial. Salah satunya kepada pemuda-pemudi Katolik sebagai pemilih pemula di Gereja Paroki Maria Dolorosa Soe. Kepada TVRI Fatima, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa sebelum Pilkada pada 27 November 2024 pekan depan, pihaknya berkeliling sejumlah tempat ibadah dan sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi pendidikan pemilih kepada pemuda-pemudi pemilih pemula atau kaum milenial. Mendorong partisipasi pemuda dan pemudi pemilih pemula, kali ini kegiatan sosialisasi dilaksanakan di komunitas pemuda-pemudi Katolik yang ada pada Gereja Paroki Maria Dolorosa Soe. 70 peserta mengikuti sosialisasi. Pihaknya berharap agar pemuda-pemudi ini memahami poin penting memilih sehingga tiba waktunya tidak mengalami kesulitan untuk menentukan hak suara. Muda-mudi Katolik dan meningkatkan partisipasi pemilih, terkhusus untuk pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. 70 orang. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya dari Kabupaten Malaka akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi lainnya, saudara. Logistik pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Malaka sudah di-packing. Namun ada beberapa jenis logistik yang masih kurang. Tampak terlihat sebagian besar logistik pilkada gubernur dan wakil gubernur, serta pilkada bupati dan wakil bupati telah di-packing dan disimpan rapi di gudang logistik KPU Kabupaten Malaka Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Dalam proses penyortiran dan pengepakan logistik pilkada, KPU Malaka masih menemukan beberapa jenis logistik yang masih kurang.
Logistik yang masih kurang tersebut berupa surat suara pilkada Bupati dan Wakil Bupati Malaka sebanyak 1.117 lembar, surat suara pemilihan suara ulang sebanyak 19 lembar, alat bantu bagi tunanetra, sampul surat suara masih kurang sebanyak 23 buah, sampul surat suara sah sebanyak 30 buah, dan plano untuk pilkada gubernur dan wakil gubernur masih kurang sebanyak 3 set. Juru bicara KPU Kabupaten Malaka, Stefanus Manhitu, mengatakan semua logistik untuk 11 kecamatan sudah di-packing atau sudah dilakukan pengepakan. Namun Kecamatan Malaka Tengah khususnya Desa Wehali belum dilakukan pengepakan karena masih harus dilengkapi logistik yang kurang. Namun kekurangan tersebut sudah dikonfirmasikan dengan KPU Provinsi untuk disampaikan ke KPU Republik Indonesia agar ditindaklanjuti. Pihaknya optimis kekurangan logistik tersebut sudah dinyatakan lengkap pada H-7 pemilihan suara pilkada di Kabupaten Malaka. Khusus logistik ini semua sudah ada, hanya ada beberapa yang menjadi kekurangan kita. Yang pertama itu untuk surat suara bupati, pemilihan bupati dan wakil bupati itu kekurangan kita di Kabupaten Malaka itu ada 1.117 surat suara. Kemudian untuk surat suara PSU itu ada 19 surat suara. Nah ini juga kita sudah bersurat ke KPU Provinsi untuk disampaikan kepada KPU RI. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Malaka terus diminta untuk menjaga netralitas ASN selama tahapan pilkada bupati dan wakil bupati serta pilkada gubernur dan wakil gubernur. Apabila terlibat politik praktis akan dipecat. Masih tersisa kurang lebih 2 minggu lagi, tepatnya pada tanggal 27 November 2024 mendatang, akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Malaka, juga pilkada gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Aparatur sipil negara yang bekerja di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Malaka dihimbau agar tidak terlibat politik praktis di akhir masa kampanye, para pasangan calon dan masa selama masa tenang. Penjabat sementara Bupati Malaka Samuel Halundaka mengatakan ASN di Malaka harus mendukung proses pilkada agar berjalan lancar dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas ASN harus tetap dijaga. Lanjut Samuel, apabila terdapat bukti lengkap dari pihak Bawaslu terkait oknum ASN di Malaka yang terlibat dalam politik praktis, maka pihaknya pastikan akan dipecat. Hal tersebut dilakukan agar pilkada di Kabupaten Malaka dapat berjalan secara damai. ASN boleh memiliki pilihan politik, tetapi tidak terlibat secara aktif. Siapa saja, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai staf, ketahuan dari Bawaslu dan sudah resmi diproses, kami pecat. Itu pasti. Kami pecat. Tidak main-main. Yang penting semua data lengkap dan diinformasikan kepada kami, saya pasti proses untuk pecat. Pihaknya berharap agar himbauan tersebut menjadi perhatian bersama dan serius untuk dijalankan karena demi kelancaran tahapan pilkada di wilayah Kabupaten Malaka. Selain itu, pilkada di Kabupaten Malaka pun dapat berjalan secara aman dan damai. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemerintah Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas produksi UMKM dengan cara membangun rumah produksi kemasan yang berada di Kota Kupang. Dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun rumah kemasan dan kelengkapannya dengan nilai kontrak 6,4 miliar. Pembangunan ini adalah bentuk nyata pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas produksi pelaku UMKM yang dinilai masih kurang serta mengurangi permintaan kemasan yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur. Pembangunan rumah kemasan dan kelengkapannya sudah dikerjakan sejak bulan Juli tahun 2024 dan ditargetkan rampung pada bulan Desember mendatang. Hasil kerja atau upaya dari pemerintah provinsi ini yang kemudian bisa memberikan manfaat apabila
kemasan produk yang tadinya masih sangat sederhana sudah bisa dibuat atau dikemas dengan lebih baik dengan mendapatkan kemudahan dalam hal pemesanannya. Kemudian teman-teman juga para UMKM juga tidak perlu jauh-jauh untuk memesan, karena untuk agar produknya sesuai dengan keinginan itu akan ditempatkan di sana para yang memang ahli di bidangnya. Lanjut Okto, rumah kemasan dan kelengkapannya akan mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan kemasan yang layak. Di kemasan ini juga akan ditempatkan mesin-mesin percetakan yang modern serta para pakar desain untuk membantu mendesain kemasan produk pelaku UMKM. Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Saudara, untuk mewujudkan integrasi layanan Prima Puskesmas, semua bentuk pelayanan di Puskesmas, Poskesdes, dan Pustu yang sebelumnya berbasis program akan berubah menjadi berbasis siklus hidup. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Yoel Laitabun mengatakan, perubahan pelayanan kesehatan yang terjadi di Puskesmas dibagi menjadi 5 klaster, yakni klaster 1 terkait manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 untuk usia dewasa dan lanjut usia, klaster 4 tentang penanggulangan penyakit menular, dan klaster 5 lintas klaster seperti rawat inap, farmasi, laboratorium, dan IGD. Sementara untuk tingkat Pustu dan Posyandu diperkuat dengan peran pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Menurut Yoel, dalam penerapan integrasi pelayanan primer atau ILP di Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang telah menetapkan 6 puskesmas sebagai lokus uji coba ILP, yaitu Puskesmas Batakte, Puskesmas Tarus, Puskesmas Oesao, Puskesmas Naibonat, dan Puskesmas Camplong. Ditambahkan target Kementerian Kesehatan untuk tahun 2024, puskesmas di Kabupaten Kupang minimal 40% yang sudah bisa menerapkan ILP. Sedangkan untuk mencapai target ini, maka 4 puskesmas susulan yang akan menerapkan ILP adalah Puskesmas Oel Biteno, Puskesmas Baun, Puskesmas Uitau, dan Puskesmas Akle. Selanjutnya pada tahun 2025, semua puskesmas, pustu, dan posyandu akan menerapkan ILP. Sedangkan untuk terwujudnya target ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang telah melaksanakan orientasi 25 kompetensi dasar bagi 155 kader, telah membentuk tim Satgas ILP tingkat kabupaten maupun SK tim kerja ILP tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Selain itu, telah melaksanakan orientasi manajemen ILP bagi petugas puskesmas dan petugas pustu, sehingga telah menerapkan rekam medik elektronik atau RME yang sudah braiding dengan PC Care BPJS untuk 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang. Berbeda dengan sistem yang dulu. Nah, sistem yang ini kenapa dia sangat bagus? Karena dia sistemnya online, Pak. Kita katakanlah berubah di sini lalu kita mesti ke daerah, tiba-tiba kita sakit ke daerah, tetap data kita itu kan tetap ada, karena apa? Itu kan sistemnya online tadi, jadi itu sangat membantu. Makanya diharapkan bahwa kita Kabupaten Kupang, artinya dari Kementerian Kesehatan targetnya kan minimal nanti 40% yang harus penerapan. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama UNICEF menggelar sosialisasi gender tentang imunisasi. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mengatasi masalah dan hambatan yang berkaitan dengan pemberian imunisasi. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama UNICEF menggelar sosialisasi gender tentang imunisasi. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mengatasi masalah dan hambatan yang berkaitan dengan pemberian imunisasi. Saat ini gender masih menjadi permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal ini dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang dianut.
Hal ini berpengaruh terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemberian imunisasi pada anak. Adanya ketidaksetaraan gender menjadi penghambat pemberian hak imunisasi pada anak. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada tim penggerak PKK sebagai wadah potensial yang mampu untuk mendorong dan mengawal praktik gender yang dapat berdampak signifikan pada pelayanan imunisasi secara penuh bagi semua anak di Nusa Tenggara Timur tanpa terkecuali. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari UNICEF, tim PKK dari dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan dan DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam kegiatan yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Kupang ini menekankan bahwa tanggung jawab dalam mendapatkan layanan imunisasi bukan hanya tugas seorang ibu, tetapi peran ayah juga dibutuhkan dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan imunisasi guna mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular. Nyonya Santi Andriko Noto Susanto, Ketua Tim PKK dan Ketua Posyandu Provinsi Nusa Tenggara Timur, menegaskan bahwa imunisasi bagi anak adalah hak yang harus diberikan. Karena di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemahaman tentang imunisasi masih sangat rendah. Dan tidak semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan imunisasi dapat diterima baik oleh masyarakat sehingga PKK memiliki peran strategis karena menjangkau masyarakat yang paling kecil yakni keluarga. Ini mengenai tentang sosialisasi gender untuk supaya PKK ikut berperan dalam mensosialisasikan imunisasi. Jadi memang perlu kita ketahui bahwa imunisasi bagi anak itu adalah hak yang memang harus kita berikan kepada mereka. Jadi memang khususnya untuk Nusa Tenggara Timur, pemahaman tentang imunisasi ini memang masih sangat rendah. Sudah kita ketahui bahwa memang tidak semua apa yang kita lakukan oleh pemerintah untuk memberikan imunisasi itu bisa langsung diterima dengan baik oleh masyarakat. Makanya di sini PKK berperan sangat strategis menurut saya karena memang dia menjangkau pada yang masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga untuk memberikan pemahaman juga, memberikan pengetahuan kepada keluarga terutama memang karena ini menyangkut gender, ayah untuk bisa ikut berperan dalam memberikan pemahaman dan membolehkan tentunya anak-anak mereka untuk diimunisasi. Sementara itu, Yudhistira Yewangu, selaku Chief Field Officer UNICEF NTB dan NTT, Kepala Perwakilan UNICEF NTT dan NTB, mengatakan UNICEF sebagai salah satu lembaga PBB memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak, dan salah satunya adalah imunisasi. Oleh karena itu, melalui kerjasama bersama tim PKK, diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan tentang imunisasi kepada keluarga, serta masyarakat NTT dalam memahami pentingnya imunisasi, sehingga dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan maju bagi generasi mendatang. UNICEF sebagai lembaga PBB ini memiliki mandat untuk pemenuhan hak-hak anak. Dan imunisasi ini salah satu hak anak yang harus dipenuhi, dan karena itu kegiatan kita hari ini bekerja sama dengan tim PKK karena kita melihat bahwa tim PKK ini memiliki peran yang sangat strategis karena mereka paling mengenal masyarakat dan mensasar pada unit yang paling kecil, pada keluarga, sehingga kita bisa lebih menyebar pengetahuan terkait manfaat imunisasi pada keluarga sehingga mereka mau membawa anak-anaknya untuk mendapat imunisasi. Jadi, keluarga tahu saja itu belum cukup, tapi kita harus membangun bagaimana keluarga ingin anaknya mendapat imunisasi. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, dalam mendukung penyeberangan kapal laut jenis Rede, pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen akan segera membangun dermaga penumpang di Sulamu dan Pulau Kambing.
Demikian hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Kupang, Alexson Lumba saat mengikuti pelayaran perdana kapal laut jenis Rede KM Ganda Nusantara 10 dari Pelabuhan Rakyat Membaun Sabu ke Pulau Kera dan Sulamo. Penjabat Alexson mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah mengupayakan dan membantu kelancaran transportasi bagi masyarakat Pulau Kera dan Sulamo, terutama para nelayan di Pulau Kera dan Sulamo untuk mengangkut hasil tangkapan mereka dan dipasarkan ke Kota Kupang. Bahkan masyarakat sangat diuntungkan karena akan dilayani setiap minggu. Kendati demikian, karena di Pulau Kera dan Sulamo saat ini KM Ganda Nusantara 10 belum memiliki dermaga untuk sandar, sehingga para penumpang harus turun dengan memakai perahu tradisional ke daratan. Terkait kedua dermaga yang akan dibangun, karena pemerintah Kabupaten Kupang memiliki keterbatasan anggaran, sehingga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat membantu membangun dermaga pelayaran yang layak bagi masyarakat Pulau Kera dan Sulamo. Pulau Kera dan juga di Semau ya, di Sulamo ya, kapal Rede ini buang jangkar di tengah laut ya. Kemudian karena memang kita takutkan nanti kalau dia lebih rapat lagi ke darat kan bisa kandas, sehingga mungkin dalam waktu dekat sebelum pembangunan dermaga itu selesai ya, kita minta partisipasi daripada masyarakat pengguna kapal Rede itu sendiri. Tentunya pemerintah Kabupaten Kupang akan berupaya untuk segera membangun dermaga penyeberangan di Pulau Kera dan Sulamo, karena kehadiran kapal laut jenis Rede KM Ganda Nusantara 10 ini sangat membantu masyarakat Pulau Kera dan Sulamo, terutama saat cuaca tidak bersahabat. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengimplementasikan standar operasional prosedur gugus tugas pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang. Kepada TVRI, Maksi Lakapu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa kegiatan workshop standar operasional prosedur penyusunan dokumen pencegahan dan perlindungan kepada pekerja migran asal Timor Tengah Selatan oleh LSM Migrancare, Inklusi, dan Ausaid yang telah menggelar workshop standar operasional prosedur atau SOP tentang penyusunan dokumen pencegahan dan perlindungan kepada pekerja migran asal Kabupaten Timor Tengah Selatan. Migrancare dan pemerintah daerah berhasil membentuk dan menetapkan SOP gugus tugas pencegahan dan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang kemudian akan menjadi rambu bagi para pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang yang hendak berkembang di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya, SOP yang gugus tugasnya sudah ditetapkan akan segera ditindaklanjuti dalam rangka penyempurnaan sebuah produk hukum peraturan bupati atau peraturan daerah yang nantinya dirancang dalam waktu dekat. Karena hasil dari pelaksanaan workshop ini akan menjadi referensi bagi kami untuk mengusung suatu standar operasional baku, sehingga ketika gugus tugas melaksanakan tugasnya di lapangan, SOP itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Ia menambahkan, pengawasan terhadap kasus perdagangan orang serta perlindungan terhadap pekerja migran selama ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum maksimal dijalankan oleh pemerintah daerah. Karena payung hukum yang ada hanya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018, sehingga masih lemah dalam pencegahan dan penindakan. Dengan demikian, setelah ada SOP, pemerintah akan siap menindaklanjuti hingga penerbitan sebuah produk hukum yang baku di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketegangan sempat terjadi antara aparat kepolisian dengan massa yang menolak peralihan status cagar alam Mutis dalam aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Ketegangan ini berlangsung di pintu masuk bagian timur gedung DPRD Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Massa terlihat memaksa menerobos masuk namun dihalangi barikade polisi. Aksi saling dorong pun tak terelakkan. Beruntung polisi mengerahkan kekuatan penuh hingga dapat menghalau desakan massa tersebut. Setelah bernegosiasi, massa yang ada kemudian diizinkan masuk untuk bertemu pimpinan dan anggota DPRD setempat. Massa pendemo menuntut agar pihak DPRD TTU bersikap tegas dan mendukung penolakan peralihan status cagar alam Mutis menjadi taman nasional. Menurut para pendemo, perubahan status tersebut dapat membawa dampak negatif bagi lingkungan serta masyarakat yang bergantung pada cagar alam Mutis sebagai sumber kehidupan. Mereka khawatir dengan perubahan status menjadi taman nasional, area ini akan terbuka untuk berbagai kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk pengembangan pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Masyarakat yang di sana pada umumnya petani. Sumber hidupnya dari kebun dan dari sawah dan ternak. Sementara kalau status cagar alam berubah, berarti usaha sehari-hariannya akan terganggu. Di antaranya persawahan tidak luas, tetapi aktivitasnya akan terhambat. Kebun juga begitu. Di sana kan pengembangan hortikultura, tanaman pangan dan lain-lain misalnya. Tetapi kalau dengan adanya status taman nasional berarti itu melalui proses yang panjang. Karena kalau mau beraktivitas saja, jelas butuh proses sana sini. Harapan para pendemo akhirnya terkabul. Pimpinan DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan pihaknya mendukung tuntutan para pendemo. Pihaknya segera membentuk pansus dan meneruskan keputusan yang ada kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita DPR secara kelembaga kita meminta pendapat dari masing-masing fraksi terkait dengan polemik ini, dan dari pendapat masing-masing fraksi menyatakan menolak, sehingga kita bentuk pansus untuk kerja lebih mendalami proses ini. Katanya sudah mulai dari tahun 2016, itu mulainya lewat siapa, bagaimana, kan kita perlu cari tahu supaya kita tahu duduk persoalannya, sehingga ketika aspirasi ini kita berjumpa dengan menteri, kita ungkapkan semua fakta-fakta ini biar terang benderang supaya menteri bisa ambil keputusan untuk mencabut. Kalau sekedar kita hanya menolak, sama saja. Gelombang demo penolakan peralihan status cagar alam Mutis menjadi taman wisata dilakukan dari berbagai elemen, yaitu masyarakat adat di Mutis dan juga organisasi Cipayung Plus, yakni PMKRI, GMNI, GMKI, OKP Lokal, dan BEM BLM Unimor. Tercatat dalam bulan ini sudah 3 kali aksi demo dilakukan. Selain mendatangi DPRD, pendemo juga mendatangi kantor Bupati Timur Tengah Utara. Mereka mendesak pimpinan kedua lembaga ini untuk bersikap tegas menolak peralihan status cagar alam Mutis. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI, NTT. Tak puas dengan pemerintah yang belum merespon protes warga Dusun 5 Desa Bolok yang menolak pembangunan SPBE, warga kembali gelar aksi penolakan pembangunan SPBE. Aksi penolakan pembangunan SPBE di Dusun 5 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat ini kembali dilakukan di depan lokasi rencana pembangunan SPBE. Nampak warga kembali memasang spanduk penolakan sebagai bukti penolakan terhadap rencana pembangunan SPBE tersebut. Marvin Laiskodat, perwakilan warga Dusun 5 Bolok mengatakan, aksi ini sebagai bentuk dari kekecewaan warga terhadap pemerintah. Karena sejak bulan Juli 2024 lalu telah melakukan upaya penolakan tetapi terkesan mengabaikan penolakan warga tersebut. Dalam hal ini, pengaduan ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan izin lingkungan atas pembangunan SPBE tersebut.
Selain itu, surat pengaduan kepada pemerintah Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada penjabat Bupati Kupang tentang dukungan Dinas PUPR dan Dinas LHK Kabupaten Kupang terhadap perusahaan yang akan membangun SPBE tersebut. Tetapi surat kepada Pemkab Kupang tersebut belum juga direspon. Kemudian surat protes langsung kepada kepala desa yang seolah-olah mengabaikan perusahaan yang membangun SPB tersebut terus melakukan pembangunan kendati belum memiliki izin yang lengkap. Demikian juga aksi ini sebagai bukti ketidakpuasan terhadap Ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik yang bisa menerima pengaduan masyarakat, tetapi hingga saat ini belum merespon pengaduan warga Bolok tersebut. Marvin berharap melalui aksi ini, berbagai pihak bisa terbuka matanya untuk melihat penolakan warga Dusun 5 Desa Bolok terhadap pembangunan SPBE, bahwa hingga kapanpun warga akan tetap menolak. Terkait ternyata izin dari perusahaan ini belum jelas semua, tapi pihak perusahaan tetap melakukan pembangunan. Nah, hari ini juga ada proses di mana pihak perusahaan melakukan alih sertifikat dari yang tadinya perorangan ke PT Nusa Minagas, di mana PT Nusa Minagas kita tahu bahwa izinnya adalah izin pengisian gas. Nah, disitulah kami merasa bahwa kok tidak ada ini, tidak dari pihak desa, dari pihak ini kok semua ini. Akhirnya kita melakukan proses ini. Jadi kita harap ke depannya tidak ada lagi pembangunan. Ini mereka sekarang lagi melanjutkan pembangunan. Untuk diketahui bahwa pada penolakan warga Bolok yang pertama, PT Nusa Minagas sebagai perusahaan yang akan membangun SPBE tersebut telah mengantongi sejumlah izin terkait dengan pembangunan SPBE di Desa Bolok. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, upaya untuk mendapat penganugerahan sebagai salah satu pahlawan nasional kepada Herman Josep Fernandes terus dilakukan oleh tim pengusul dari Jakarta yang adalah keluarga dekat almarhum Herman Fernandes. Tim ini bertekad meyakinkan pemerintah bahwa tokoh pejuang asal Larantuka, Kabupaten Flores Timur, layak mendapatkan pengakuan atas kontribusinya melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa pada masanya. Grace Siaha Anjo, keponakan kandung Herman Josep Fernandes, sekaligus penggagas dalam perjuangan pengusulan gelar pahlawan nasional, dalam sambutannya menegaskan, kegiatan launching buku biografi Herman Fernandes merupakan jalan panjang dan melelahkan, namun dengan momentum launching buku ini, tentunya menjadi bukti sejarah perjuangan Herman dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa yang bisa kita nikmati saat ini. Sekaligus menjadi bukti sejarah yang tertulis bagi generasi selanjutnya tentang perjuangan serta dedikasi seorang pejuang bangsa dari Flores Timur. Olehnya, launching buku biografi Herman Fernandes diawali dengan ritual adat sebagai permohonan doa restu dari leluhur dan lewotana agar perjuangan ini dapat berjalan lancar. Bahwa kalau Tuhan sudah bekerja, maka Dia akan mempertemukan itu dengan orang-orang yang tepat. Sehingga akhirnya buku biografi itu bisa selesai, walaupun mungkin dengan banyak keterbatasan, itu sudah pasti. Tidak ada buku sejarah itu yang sempurna. Maka biarlah mulai dibuat buku biografi Herman ini. Ini juga menjadi langkah awal juga untuk siapa tahu ada penulis-penulis sejarah lain yang akan menggali lebih dalam tentang Herman Josep Fernandes. Sementara pada kesempatan yang sama, penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rashid dalam sambutannya menegaskan, dengan peluncuran buku biografi Herman Fernandes ini menggambarkan kobaran semangat juang Herman Fernandes yang ikut dalam upaya kemerdekaan bangsa ini. Dengan mengorbankan keringat, air mata dan darah demi Ibu Pertiwi. Olehnya, dengan buku ini tentunya Pemda Flotim akan membagikannya ke segenap satuan pendidikan, sehingga para generasi muda Lewotana dapat membaca dan mengetahui sejarah perjuangan Herman Josep Fernandes putra Lama Holot. Oleh karena itu, saya akan mendorong sehingga buku ini dapat didistribusi ke sekolah-sekolah di Flores Timur agar dapat dibaca dan dimaknai oleh siswa generasi muda Flores Timur sehingga mereka boleh terinspirasi oleh kisah-kisah perjuangan Herman Fernandes sehingga mereka pun dapat memberi arti secara positif bagi daerah dan bangsa ini.
Buku biografi merupakan jembatan penting untuk mengenalkan perjalanan hidup Fernandes kepada masyarakat luas. Kisah hidup dan pengorbanan Herman Fernandes dalam buku sejarah ini dimeteraikan dengan ritual adat yang menggunakan darah hewan kurban yang digelar oleh pewaris Kerajaan Larantuka, Don Andreas Martinus DVG. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan juga saudara terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Tresya Era. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.